malam Bapak Ibu, salam entrepreneur. Selamat datang di Entrepreneurs Meetup Malam yang juga diselenggarakan Kak. oleh Ciputra Entrepreneurs Club. Selamat Saya malam Pak Dean. Adrian akan memandu Malam jalannya semuanya. acara malam ini dan selamat malam untuk semuanya. Acara ini merupakan ruang eksklusif bagi para member Ciputra Entrepreneurs Club untuk belajar, berbagi inspirasi, dan memperluas jejaring bisnis. Malam ini kita akan belajar bersama Corpora Consulting dengan tema membangun budaya kerja positif dalam bisnis rintisan. Sebuah topik penting bagi startup dalam menciptakan tim solid, kolaboratif, dan loyal. Di malam hari ini saya tidak sendiri tentunya, telah hadir narasumber yang luar biasa dari Corpora Consulting. Sudah hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Abi Praya yang sudah menyapa kita semuanya. Beliau adalah sarjana psikologi, psikolog, dan sebagai associate konsultan dari Corpora Consulting. Dan malam ini juga sudah hadir teman-teman dari Corpora Consulting. Ini ada Pak Aditya Amijaya. Selamat malam, Pak. Malam, Coach. Selamat malam. Iya, selamat malam, Pak Adi. Terima kasih banyak juga sudah hadir bersama tim Corpora Consulting. Dan juga ada Bu Diana Corpora juga yang sudah ada di tengah-tengah kita. Dan apakah Bu Ana Melani juga dijadwalkan untuk hadir, Pak? Bu Ana? Sepertinya Bu Ana berhalangan hadir ya? Kelihatannya begitu, Seperti Pak. itu ya, nggak apa-apa ya. Ya. Yang penting ini sudah ada Pak Abi Praya dan Pak Aditya Wijaya dan juga ada Budiana Corpora yang mewakili dari Corpora Consulting. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama ya, kita nanti akan membahas tema penting yaitu membangun budaya kerja positif dalam bisnis rintisan. Tentunya sebuah topik krusial untuk menciptakan sinergi tim, inovasi, dan nilai yang berkelanjutan. Baik, telah hadir Bapak Abi Praya untuk memulai sesi sharing malam ini. Silakan Bapak Ibu nanti gunakan fitur Q&A yang tersedia untuk pertanyaan dan akan dibahas ya setelah sesi materi selesai. Baik, untuk itu Pak Abi, layar Zoom kami persilahkan. Silakan Pak Abi. Baik, selamat malam semuanya. Ini dari Hong Kong. Saya sapa dulu ada Malam juga. Malam Pak. Aduh, malam. Udah kayaknya semuanya suaranya Sri Kandi ini ya Pak Adrian. Betul Pak. Aduh. Sri Kandi Indonesia ya, ini tapi ya. sebenarnya mereka masih ada di Hong Kong ya. Ya, ini ada Bu Oke. Jasmine, ada Pak ada Bu Suplo ya. Ini Bapak atau Ibu nih Suplo? Ibu Joplo. Ibu Joplo Pak Abi. Iya. Ibu Joplo. Itu nama panggung Pak Abi. Ya, nama panggung Nama ya. panggung beliau. Oke. Ya, kemudian di sini ada Mas Reza. Oh, Mas Rezanya ini ya kelempar dari Zoom-nya gitu ya. Kemudian ini ada Bu Rizky atau Pak Rizky ini. Sepertinya ini Bapak ya. Bapak Selamat malam. Boleh Malam, direspon Pak Rizky. Ya. Kemudian di sini ada Bu Wartini. Ini juga posisinya lagi di Hong Kong ya. Ada Bu Darti gitu ya. Wah, Ya, selamat malam Pak Abi. malam. Aduh, Bu Darti. Ini suaranya lembut-lembut semua ini malam ini ya Coach Adit ya. Ya. Sebenarnya Coach Abi Praya dengan Coach Aditya paling ganteng ini. Iya, kita paling ganteng. Halo Paling Bu, ganteng. apa kabar Bu? Sehat. Baik. Terima kasih. Jadi nanti Ya, kita Bu minta Sopo. bantuan juga ya teman-teman yang di Hong Kong untuk bisa menambahkan para pesertanya. Sepertinya lagi pada masak ini ya. Iya. Atau lagi sedang Pak, beraktivitas. Ya kita tetap juga. menunggu ya. Jadi ini kesempatan kita untuk bisa menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari teman-teman Corpora Consulting sudah hadir di tengah-tengah kita. Wah, keren banget. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan gitu ya. Izinkan saya untuk langsung sharing aja gitu ya. Dan mungkin di sini kita banyak, kayaknya ini adalah kelas yang lumayan intim gitu ya, dimana kita bisa saling curhat atau mungkin ada yang mau langsung konsul gitu ya, terkait dengan bagaimana sih kita membangun budaya kerja positif dalam bisnis rintisan gitu ya. Karena seperti yang Bapak dan ibu-ibu, Bapak dan ibu-ibu kayaknya ya di sini ya. Bapak dan ibu-ibu di sini gitu ya. Izinkan saya untuk teman-teman semua gitu ya, untuk sama-sama untuk mengikuti sesi kita hari ini gitu ya. Ya, dan ini juga nanti kita akan coba untuk eksplorasi gitu ya teman-teman ya. Kira-kira bisnis rintisan itu apa, budaya kerja itu apa gitu ya.
Dan apa sih relevansinya gitu kan, yang paling penting tuh adalah apa sih manfaatnya pelatihan kita gitu ya Pak ya, sharing kita pada malam hari ini gitu ya. Betul. Sambil masak, sambil mungkin ini ada pekerjaan lain dan sebagainya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dalam layar kita bersama ini gitu ya. Iya, Pak. Nah, izinkan saya untuk bisa memberikan memberikan materi di sini untuk membangun budaya kerja positif dalam bisnis rintisan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan gitu ya. Iya, seperti yang tadi dijelaskan, saya adalah associate consultant dari Corpora gitu ya. Ya, ini masih sambil jalan aja gitu ya. Saya seorang psikolog gitu ya, dari Unisba gitu ya, atau Universitas Islam Bandung. Tuh, nah ini dia udah kelihatan. Sorry. Iya, kepencet. Oke, sebentar teman-teman. Ini nge-freeze tadi itu sebentar. Iya, nge-freeze teman-teman. Sebentar ya. Ada kesulitan teknis. Oke. Iya. Sepertinya semakin hangat Pak Coach Abi. Ya, iya ini mungkin bisa memunculkan freeze. Kayaknya makin hangat terus tiba-tiba nge-freeze itu ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, baik. Deh. Ini tiba-tiba emang ini. Ya, di sini kayaknya juga sinyalnya masih naik turun ini Pak. Sebentar ya. Ini sinyalnya juga naik turun. Sebentar ini. Ya, sambil Coach Abi memperbaiki ya, mungkin boleh ada yang sharing-sharing dulu, tanya-tanya, kenalan dekat sama Pak Coach Aditya. Boleh dong. Ini kok sepi amat ya? Tes. Hongkong menyapa. Nyimak Pak. Nyimak. Baik. Tugas negara Pak, tugas negara. Tugas negara, masih malam-malam tugas negara. Jambi Pak. Luar biasa. Pak Abi, mungkin saya bisa bantu bisa saya bantu tampilkan presentasinya. Boleh. Pak Adit, ini tiba-tiba terjadi glitch gitu ya. Coba ya. Ini ya. Kalau misalnya bisa boleh banget. Ini tiba-tiba mati. Oke. Sudah tampil Coach Adit? Sudah tampil? Ya udah. Nanti Kang Abi tinggal bilang next aja ya. Ya oke, siap. Thank you Coach. Gitu ya. Jadi enaknya manggilnya Coach atau Kang aja nih ya. Kalau Coach Adit Coach aja, kalau saya mah bebas panggil nama juga nggak apa-apa. Oke, kayaknya hangat sekali ya sapa. Saya bisa dipanggil, saya bisa dipanggil Kang, bisa dipanggil Mas. Oh ya. Bisa dipanggil ada campuran 4 suku, saya juga bingung kalau. Oh ya. Baik, nanti kita akan kenalan lebih dekat dengan Coach Adit ya. Oke, menarik sekali. Baik, silahkan, ini sudah tampil, kita sudah gak sabar menunggu materinya. Ya. Gitu ya. Ya next Coach. Ya. Saya adalah psikolog dari lulusan dari Unisba. Kebetulan nih saya juga belajar dari certified coach-nya tuh langsung dari Coach Adit gitu ya. Buat di sini yang mau belajar coach, nah ini adalah salah satu master di Indonesia yang sudah hadir bersama kita, yaitu Coach Aditya Amijaya gitu ya. Ini mentor saya ini, Coach Adit ini ya, mentor saya banget gitu ya. Ini lagi berjuang untuk bisa masuk ACC ya. Wah itu. Nah buat teman-teman yang pingin punya kemampuan coaching gitu ya, kita bisa berkolaborasi ya Mas Adrian ya nanti untuk siapa mungkin yang ingin sertifikat coach untuk mendalami coaching secara lebih mendalam, bisa lewat Corpora langsung gitu ya. Siap. Nah, saya juga International Certified Assessor dan Register User dari INDC UK atau sekarang CITES gitu ya di Catalyst Hong Kong, Inggris. Kemudian saya juga Certified Management Consultant, Trainer dan Assessor dari PPM Management. Juga Certified BNSP untuk pelatihan level 3 uji kompetensi dan manajemen SDM. Dan saya juga salah satu member dari Training Mentoring Program atau TEMPA asuhan dari Dr. Indrawan Nugroho.
gitu. Saat ini saya aktif di korporat aja ya Mas Adit ya. Jadi associate consultant di sini gitu ya. Sebelumnya pernah di sales, pernah di business development, pernah jadi consultant, pernah jadi manajer SR, ya pokoknya macam-macam gitu ya. Alhamdulillah selama 20 tahun ini banyak berkecimpung di beberapa klien gitu. Mantap. Nah, sekarang teman-teman semuanya yang ada di sini, hadir di sini, silahkan siap-siap di chatnya ya, jarinya langsung ke chatnya langsung gitu ya. Nah, saya ada pertanyaan gitu ya, nextnya ya. Nah, next satu dulu ya, Coach Adit. Iya, nextnya lagi, adakah? Iya. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Di sini ada 3 pertanyaan, tapi saya akan munculin satu-satu ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman tulis gitu ya. Kira-kira, jadi nanti akan dimunculin satu-satu gitu ya. Silahkan langsung tuliskan jawaban dari pertanyaan ini di chat langsung ya. Pertama, apa nilai yang penting untuk dijadikan pedoman yang diterapkan dalam pekerjaan? Atau kalau boleh singkatnya, nilai apa sih yang pingin teman-teman hadir malam ini diterapkan dalam bekerja? Misal, oh nilai ketuhanan gitu ya. Oh nilai manfaat. Oh bukan manfaat, bukan ketuhanan. Saya nilai yang penting nilai kerjasama gitu. Terus ada juga mungkin ibadah. Nah itu ya. Oh ini yang paling penting adalah agile, yang penting sekarang cepat gitu. Ya silakan teman-teman langsung saja ke chatnya ya, langsung ke chatnya saja ya, langsung gitu ya. Kira-kira apa sih gitu ya nilai yang penting gitu ya untuk bisa kita jadikan pedoman untuk diterapkan dalam bekerja gitu ya. Saya ingin tahu dulu nih ya di teman-teman hari ini gitu ya, kalau bekerja tuh nilainya apa sih? Disegel Pak. Oh disegel? Oh masih disable ya? Oke. Sebentar. Ya langsung chatnya langsung gitu ya. Saya ulangi lagi pertanyaannya, nilai apa yang penting buat teman-teman yang hadir ini harus ada kalau misalnya kerja gitu ya. Nilai apa nih yang mendorong kita untuk bekerja gitu. Iya silakan. Adrian, Iya. itu chat masih ditutup ya? Masih disegel. Nggak bisa, Pak. Belum bisa chat, baiklah. belum bisa komen. Atau mungkin Belum langsung bisa komentar aja deh, ya. Langsung komentar Memang saja. disegel ya Mas Boleh. ya. Oh Ya, ini oke. sepertinya masih enable ya. Oke, baik. Kita cek lebih dahulu. Belum bisa ya? Belum bisa, Pak. Masih belum Oh. bisa. Teman-teman co-host mau Sudah dibantu ya untuk bisa diperbaiki supaya chatnya bisa langsung masuk. Dan sepertinya ini tes, silakan. Sudah bisakah? Sudah Pak. Sudah, Pak. Ya, saya udah bisa Yes. nih. Ya, oke, ada kerjasama. Sangat banyak ternyata yang sudah masuk, langsung memiliki nih. pendapat masing-masing. Ya, ada kerjasama, ada niat, tujuan dan kebutuhan, ada disiplin, ada komitmen. Oke, disiplin dan komitmen ya. Oke. Ya, kayaknya di Ciputra memang penting banget ya, disiplin dan Betul, komitmen. Pak. Ini kalau udah Ini 2 bagian orang. dari IPE kita. Oh, IPE. Profesional dan entrepreneurship. Ya, itu salah satu hal yang sekiranya menjadi jawaban juga ya. Bisa juga loh. Wah, Apalagi ada dibocorin. himnenya loh. Ada himnenya juga loh tadi kan. Betul sekali. Coach. Gitu kan. Oke, nilai kejujuran dan kebersamaan, kerjasama, konsisten dan niat. Oh, ternyata niat itu jadi nilai ya. Oke, menarik ini ya. Niat itu sebuah nilai ternyata Coach Adit ya. Oke, ada tujuan, komitmen dan kejujuran. Oh, tujuan itu nilai juga ya ternyata. Oke ya. Oke, Makin niat itu menarik ya. tujuan, komitmen dan kejujuran. Oke, tujuan itu sebuah nilai ya. Oke, menarik juga di sini ya. Tujuan itu sebuah nilai ya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Oke, nextnya Coach Adit ya. Next. Nah, sekarang nih ya, teman-teman punya semua yang namanya tujuan, kejujuran, kerjasama. Oh, tujuan sama dengan goal atau target. Iya, betul ya. Kelihatannya begitu ya. Ada dari Bu Rani juga nih. Tujuannya niat, disiplin dan komitmen ya. Oke, ini adalah nilai yang kita pegang ya untuk kita bekerja ya. Kita nyaman kalau kita punya tujuan, kita nyaman kalau punya komitmen, kita nyaman kalau punya kejujuran. Sekarang pertanyaan kedua. Bagaimana
cara Anda menghidupkan dan mengajak orang lain agar menjalankan nilai yang diterapkan oleh Anda. Nah, ini penting nih teman-teman. Bagaimana cara kita menghidupkan dan mengajak orang lain agar dapat menjalankan nilai yang diterapkan. Ya, silakan langsung chat ya, langsung tulis ya. Langsung tulis saja, langsung tulis ya. Gimana caranya? Ini kayaknya mesti mikir dulu nih Pak Adrian. Pertanyaannya semakin berat, Coach. Nah, Harus dipikirin dulu ya untuk menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dari Coach Abi tadi ya. Oke, sepertinya masih belum yang masuk, masih muter-muter, ini berpikir keras. Kelihatannya kita masih berpikir dulu nih Mas Adrian. Nah, ini udah mulai ada nih. Sudah muncul akhirnya. Sudah muncul ya? Betul. Oke. Ini ada saling bekerja sama, jadi contoh buat orang lain gitu ya. Oke. Saling bekerja sama dan jadi contoh. Oke, itu menghidupkannya. Ngajaknya gimana, Bu Melana? Gitu ya. Oke, ada Bu Kasana. Tanya tujuan dan impiannya. Oke, itu ngajaknya, ya, itu mengajaknya. Menghidupkannya gimana? Ya. Bukti kalau kita tuh dapat income dan bukti nyata. Oke, itu adalah mungkin itu cara ngajaknya, tunjukin langsung gitu hasilnya gitu ya. Sip ya. Lalu menghidupkannya bagaimana gitu ya. Menghidupkannya tujuannya jelas. Oke, Pak Anies tujuannya jelas. Tapi bagaimana caranya untuk menghidupkan? Bagaimana cara kita ngajak? Bu Rani Laras ya, harus jadi contoh, tujuannya jelas. Wah, ini jadi cara menghidupkannya ada kita yang mencontohkan dan kita menjelaskan tujuan dengan jelas. Very good Bu Rani, very good. Bu Melana dengan pendekatan. Pendekatannya gimana Bu Melana? Nah, gimana caranya? Gitu ya. Baik, mungkin Bu Melana juga akan bisa menambahkan lagi dengan pendekatan seperti apa. Dong. Ya, harus lebih konkret lagi. Kita masih nunggu lagi ya. Ayo langsung tulis. Ini buka salah untuk komentar lagi. Ya. Kasih tahu tidak sharingnya katanya Coach. Betul Pak Adrian. Ini kayaknya semuanya seneng langsung kasih bukti nyata ya. Dan ngajaknya tuh adalah dengan cara sharing gitu ya. Setuju. Apa yang mau di-sharing? Nah itu pertanyaan lagi. Sharingnya gimana? Yang mau di-sharing apa? Mumet aku. Wah, mulai nih. Ini baru gitu tahap awal loh. Ya harus tetap semangat lagi. Pertanyaannya bisa langsung dijawab dengan clear ya. Terus menarik lagi ya Pak Mas Adrian. Di sini coba lihat ya Mas Adrian. Kejujuran. Bagaimana cara teman-teman menghidupkan dan mengajak orang lain supaya jujur. Gimana coba? Oke, Bu Melana pendekatan dengan berkomunikasi. Jadi kita komunikasi dengan dengan memahami orang lain, dengan mendengarkan. Very good Bu, ya very good, gitu ya. Nah sekarang kita coba ganti sedikit gitu ya. Gimana kalau misalnya bagaimana cara teman-teman ya sesuai dengan yang ada di sini gitu ya, menghidupkan dan mengajak orang lain untuk berkomitmen. Cukupkah dengan tanya tujuan dan impiannya, bukti income-nya gitu ya, terus jadi contoh, cukup nggak gitu ya? Ayo langsung tulis ya. Enggak Pak, oke. Kalau gitu apa dong? Semakin dalam, semakin dapat nanti apa yang kita ingin. Cukup nggak cuma ngasih tahu dan sharing aja, bener nggak Mas Adrian? Katanya mau ngajak jujur, oke, ngajak jujur gimana? Gitu. Oke, kita bikin lebih mikir lagi nih Mas Adrian. Oh iya? Bikin mikir lagi. Coach Adit, pertanyaan berikutnya. Jeng. Nah. Ini dia. Makin seru. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya. Oke, enggak Pak, mengajak bertemu atau mengikuti seminar. Oke, very good. Punya niat dari hati. Oke, punya niat dari hati. Cukup enggak niat dari hati menyampaikan? Misal gitu ya, kita ingin mengatakan kita tuh sayang loh sama pasangan kita. Cukup diniatkan aja. Yakin. Gitu ya. Oh, kita harus pendekatan dulu, baru kita ajak ke tempat yang kita tuju seperti Ciputra. Bagus, very good ya. Itu menurut saya bagus ya. Jadi
Mau kita tuh di komitmen, disiplin, kita pendekatan dulu. Kita ajak ke tempat yang kita tuju. Oke. Ya. Memberi kata positif, dukung support, jelaskan manfaatnya dan mendengarkan keluh kesahnya. Very good, Pak. Jadi ini benar-benar udah lebih spesifik nih, ya. Lebih spesifik lagi gitu ya. Bagaimana kita bisa memberi kata positif, mendukung, support, memberikan manfaat gitu ya. Very good, very good. Jawabannya 3. Selalu ingat apa impian kita, goal kita. Sip. Semakin Very dapat good, ya. very good. Oke, semakin mengarah hal-hal yang lebih spesifik ya, detail actionnya. Pertanyaannya teman-teman, apakah cara-cara ini berhasil dan apa dampaknya saat ini? Gitu teman-teman ya. Terutama karena ini terkait dengan ini ya, bagaimana kita bisa mengajak orang lain di sekitar kita gitu ya, untuk bisa bekerja sesuai dengan nilai yang kita yakini gitu teman-teman. Ya, caranya gimana ini? Ya, sudah berhasil belum? Kayak misalnya gini teman-teman ya, bayangkan sekarang gitu ya, kita udah kasih tahu bukti, kita udah sharing, kemudian kita pendekatannya juga sudah komunikasi, kita sudah ngajak ketemu, sudah mengikuti seminar, sudah kita niatkan dari hati, terus kita pendekatan dulu, ajak nanti kemudian ke Ciputra, memberi kata positif, dukung, support, jelaskan manfaat, dengarkan keluh kesah. Lalu selalu ingat apa impian kita dan goal kita. Jadi kita juga mengingatkan bahwa ini harus dihidupkan nilainya kita. Nah sekarang teman-teman, berhasil nggak? Oke. Very good. Ini dari Bu Melena. Ya Pak, kadang berhasil dan tidak. Dampaknya jika berhasil kita puas dan senang. Jika tidak berhasil kadang sedikit kecewa, tapi selalu mencoba dan coba lagi. Very good Bu Melena ya. Bu Ika, tetap bukti nyata supaya yang lain percaya gitu. Oke, berhasil nggak? Balik lagi ke tetap pembuktiannya. Pembuktiannya. Kelihatannya di sini caranya adalah membuktikan bahwa nilai ini berhasil ya. Oke. Betul Coach. Ya. Dan tolong teman-teman juga ingat gitu ya. Sesi ini adalah bukan cuma ngomongin di hubungan kita sama customer, tapi hubungan kita dengan tim gitu ya, dengan Ciputra, dengan lingkungan bisnis rintisan yang kita sedang buat gitu ya. Nah, itu gimana gitu ya. Kan pasti teman-teman di sini juga punya tim ya semua ya, Pak Adrian yang hadir hari ini ya. Pastinya Coach. Punya tim gitu ya. Oh iya, jangan lupa teman-teman nanti silakan untuk mengisi absensi di link di bawah ini gitu ya. Silakan di chat gitu ya, itu bisa ada ininya, silakan untuk daftar hadirnya. Ya. Oke, teman-teman. Ya. Oke, nomor 2 nanya ada status cowok kalau pasangan, kita udah punya cowok apa suami, apa obatnya Pak di kos, apa kontrakan gitu, apa solusinya ya Pak? Nomor 2 apa maksud? Nomor 2 yang mana ya? Pertanyaan nomor 2. Maksudnya Oke. Nanya ada status cowok kalau pasangan kita udah punya cowok apa suami, apa obatnya Pak di kos, apa kontrakan gitu, apa solusinya? Gimana nih Pak Rizky? Mau cari jodoh apa gimana ini? Sepertinya ini PR-nya juga Pak, untuk Coach Adit juga ya, untuk Coach Adit Raya juga. Bagaimana ini pengalaman masa lalu sepertinya? Iya, aduh. Enggak, ini malah masa sekarang kayaknya Pak Adrian. Mungkin bisa dijelaskan ya, ini maksudnya gimana Pak Rizky? Apakah ini korelasinya dengan materi atau mungkin ini pendapat pribadi atau sesuatu hal yang dirasakan sendiri? Oke, nanti kita akan kasih solusinya ya Coach. Ini kayaknya Zoom-nya ini Pak Adrian. Ini seminarnya double Zoom ini Pak Rizky. Mungkin bisa jadi. Oke, nggak masalah teman-teman ya. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman kenapa 3 pertanyaan ini jadi sebuah bahan diskusi kita pada malam ini, karena ini adalah menjembatani kita sejauh mana sih nilai-nilai yang kita percaya itu bisa dihidupkan dan sejauh mana usaha kita ini bisa berhasil gitu ya. Dan kelihatannya di sini teman-teman juga membutuhkan yang namanya
kita kan pingin ya kalau misalnya kita kerja itu punya nilai-nilai yang kita percaya, kita yakini, dan itu kita bisa hidupkan dan kita ajak orang lain gitu. Cuma memang ini ya teman-teman, nggak semua usaha kita tuh ya bisa. Enggak Pak, kayaknya selingkuhan apa solusinya? Oke Pak, ini gini Pak. Kalau ini buat Pak Rizky aja nih kayaknya ya. Nah ini sesuai dengan topik malam ini, saya juga akan jawabnya pakai topik Imam ini gitu ya. Jadi gini Pak, kalau misalnya selingkuhan gitu ya, ini kan bicara tentang kalau kita mau bekerja, lalu ternyata ada orang yang kita sayang itu ternyata berselingkuh gitu ya. Wah, hati-hati Pak. Jangan-jangan nilainya Bapak sama nilai pasangannya Mas Rizky nggak klop Pak. Nah ini nih jadi tempur nih di dalam hatinya pasangannya nih gitu. Kalau udah tempur Pak, waduh, mau Bapak hidupkan, mau Bapak ajak kayaknya bakal gagal. Karena apa? Nilai ini juga akan mempengaruhi ke sinergi atau kerjasama kita dengan pasangan ya, dengan tim. Itu akan pengaruh banget Pak. Lah ini kalau misalnya pasangan hidupnya udah nilainya beda nih. Misalnya Pak Rizky, kayaknya nih kalau Pak Rizky nilai kesetiaan gitu ya. Tapi pasangannya nilai kesenangan. Wah, ya nggak nyambung Pak gitu. Enak kan? Kalau mau cari pasangan ya teman-teman ya, itu cari yang nilainya sama. Supaya apa? Kalau kita menghadapi hidup, kita tuh bisa menggunakan nilai yang sama gitu loh. Kalau nilainya udah beda, itu akan mempengaruhi cara kita bekerja, cara kita merespon, cara kita menghadapi hidup. Gitu Pak Rizky. Ya. Gitu Pak, obatnya Pak. Gitu loh. Terus kalau pasangan kita udah punya cowok, apa suami, apa obatnya ya Pak? Gini ya. Ini soal niat ya, Mas Rizky. Harus lurus. Mbok ya cari pasangan itu yang nggak punya pasangannya lagi. Ya janganlah. Nanti jadi ini loh, masuk ke berita-berita kriminal Pak. Iya, harus dihindari. Iya, betul Pak. Satu ke barat, satu ke timur, nggak ketemu. Betul teman-teman. Makanya kenapa kalau kerja itu biar enak ya, butuh yang namanya lingkungan kerja yang nyaman, yang sehat, yang positif. Gitu loh. Malam hari ini kita bicara tentang bagaimana kita bangun lingkungan kerja yang nyaman, budaya kerja yang positif gitu loh. Ini dari Bu Ika ya. Gak semua berjalan lancar. Kadang mereka juga bilang ini tabungan aman Pak. Gak tahu kalau misalnya karena banyak penipuan. Aku aja udah gagal 3 kali karena tipu. Aduh ya Allah Bu Ika, sabar ya Bu ya. Ini ada yang curhat juga gitu ya. Ternyata ada ini. Saya prihatin Bu Ika karena ini sampai ada ini ya, nggak semua lancar karena mereka ini ada penipuan juga nih Pak Adrian. Ini harus kita selidiki nih kan. Dan teman-teman di Ciputra pasti akan melindungi ya soal penipuan ini ya. Betul Mas sekali. Adrian, ya. Betul sekali. Ya, apalagi nih kalau misalnya tabungan aman gitu ya, ternyata investasi bodong ya. Itu banyak terjadi loh teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang mau melakukan investasi dan sebagainya gitu ya, di dalam Entrepreneurs Club ini Pak Adrian suka ada ini nggak sih? Ada bagaimana kita melakukan due diligence atau uji integritas dari investasi yang mau kita lakukan? Ada nggak sih sesi-sesinya Mas Adrian? Itu ada Kotabi. Ada. Jadi ya? Dalam sesi ini kan sudah dipastikan kembali bahwa kredibilitas ya terkait dengan komunitas ini sudah dipastikan, karena kan ada satu hal yang sudah diuji melalui OJK, AAJI dan lain-lain ya seperti itu ya. Ada sesuatu hal yang dipastikan bahwa ini aman ya untuk masa depan warga kita, terutama untuk teman-teman yang di Hong Kong. Ini pengalaman-pengalaman cerita-cerita buruk sepertinya Kotabi. Iya, nggak apa-apa deh. Nanti mungkin perlu diakomodir, kasihan banget Bu Ika sampai 3 kali loh ini. Pengalaman sebelumnya sepertinya Bu Ika ini ya. Pokoknya Bu Ika kalau di Entrepreneurs Club, Ibu ada yang ngedeketin, ngasih prospek gitu ya. Coba konsul dulu ke teman-teman di Entrepreneurs Club gitu ya. Siapa yang bisa bantu Bu Ika gitu ya.
langsung kasih nomor teleponnya ya, japri langsung ini Bu Ika ya. Jadi buat teman-teman di sini juga bisa bagi gitu ya. Mungkin juga Mas Adrian juga bisa kasih support gitu ya. Kemana nih gitu ya kalau misalnya kalau kita mau investasi, mau apa? Mau melakukan pengembangan bisnis atau investasi, kemana nih bagusnya gitu ya. Yang pasti kan kita udah jadi member dari Ciputra, harusnya punya dong ya Mas ya. Ya enggak sih Mas Adrian? Di Ciputra banyak kan ya produk-produk yang kita bisa jual sebagai investasi gitu ya. Banyak banget ya, banyak banget. Jadi salah satu yang sudah dimiliki oleh para member-member kita ya sekarang ini bergabung, Coach. Ya, tuh Bu Ika, udah ada tuh Bu Ika. Langsung aja ke sini aja ke Ciputra Live yang aman ya Pak ya, aman ya. Betul, dan kita juga selalu melindungi ya data-data nasabah, tidak akan disalahgunakan. Kemudian juga memberikan pelindungan konsumen juga ya pastinya. Ya, betul. Gitu. Nah, Pak Rizky, ini kembali lagi ada pertanyaannya gitu ya. Kok apes banget ya punya cowok apalagi tinggal di kosan, apa solusi obatnya? Oh gini Pak, luruskan. Ini Ibu sepertinya ya. Oh Ibu nih kayaknya. Ya, sepertinya Ibu Rizky ya. Bu Rizky, mari kita luruskan niat Bu ya, sudahi saja perselingkuhannya gitu ya. Atau kalau misalnya ibu yang merasa diselingkuhi, tinggalkan saja secepatnya Bu. Laki-laki masih banyak di luar sana gitu ya. Perlu kasih nomornya mungkin Mas Adrian, member-member yang masih jomblo di sini. Boleh sambil berlanjut ya Coach. Oh, apa juga ada di Ciputra Entrepreneurs Club ya. Mau cari jodoh ada, mau cari produk investasi juga ada gitu ya. Oke, Bu Tuti, yang di Indo aja, lulusan accounting aja bisa ketipu Pak, apalagi yang biasa-biasa seperti kita ini, gimana mengubah mindset yang sudah kayak gini Pak? Oh, oke, mindset. Ini menarik ya. Sebenarnya kalau kita mindsetnya IPE ya, boleh disebutin IPE apa aja Mas Adrian? Integritas, profesional, dan entrepreneurship. Nah, integritas, profesional, dan entrepreneurship. Sebenarnya, Bu Tuti, kalau misalnya di teman-teman di Entrepreneurs Club itu menjalankan 3 nilai ini aja dengan konsisten, gitu ya, maka niat selingkuh itu jadi hilang, ya. Niat untuk ngiler ngelihat investasi juga jadi hilang, gitu ya. Karena kita jadi punya pedoman, teman-teman. Karena bicara tentang nilai, saya akan ngasih solusinya pokoknya lewat nilai ya sekarang ya. Gitu ya. Loh, Pak Rizky ini apa tadi? Ya. Termasuk juga gini, teman-teman. Lulusan accounting bisa ketipu karena nggak tahu. Ya, karena nggak tahu wawasan, karena nggak tahu kondisi di lapangan. Kenapa begitu? Karena gini. Lulusan formal itu belum tentu tahu kondisi di lapangan. Benar ya Mas Adrian ya? Betul sekali. Makanya kalau mau tahu kondisi di lapangan seperti apa, mari kita sama-sama aktif di komunitas entrepreneurship ini. Gitu loh, teman-teman. Karena di sini kita punya banyak sekali informasi yang bisa di-sharing gitu ya. Yang bisa di-sharing kira-kira apa nih yang kita bisa lakuin gitu. Gitu sih teman-teman, gitu ya. Jadi kalau misalnya supaya kita nggak ketipu, supaya ini, maka kita harus punya dulu nih integritas, profesional, dan entrepreneurship. Terutama dari sisi entrepreneurship yang sering Mas Adrian ya, menggali berbagai informasi terupdate atau terpaling baru gitu ya, untuk kita mencari tahu informasi sebelum melakukan investasi apapun. Benar ya Mas Adrian ya? Benar sekali, Coach. Nah, di sini ya di Entrepreneurs Club itu memang dibangun sebuah situasi atau sebuah lingkungan dengan budaya yang sehat seperti itu. Kurang lebih begitu Bu Tuti. Mudah-mudahan menjawab ya. Jadi cara mengubah mindsetnya gimana? Pegang IPE. Gitu. Kalau versinya saya malam ini pegang IPE Bu. Integritas, kita jadi sangat memperhatikan aturan. Profesional, artinya kita bisa memahami, terus meningkatkan wawasan kita supaya nggak kena tipu. Dan entrepreneurship, kita lihat, kita selalu mencari celah keuntungannya kita di mana. Kita selalu kasih bukti, kita kasih jelasin, tapi
di sini kita juga jadi lebih hati-hati terhadap penawaran. Betul begitu ya Mas Adrian ya? Yes, setuju Coach Abi. Sip. Menjawab pertanyaan mudah-mudahan Bu Tuti. Ya, baik. Kita lanjutkan kembali kepada tema kita ya, Coach. Membangun budaya kerja positif. Ya, ini tentunya masih banyak hal yang kita harus bisa dapatkan secara informasinya. Monggo dilanjutkan kembali. Ya, kebanyakan kalau saya aja pede bilang takut kena tipuan. Oke, bodong. Bukan investasi, bikin susah. Oke. Benar selingkuhan. Oke. Di Ciputra nggak takut dikorupsi? Ya iyalah ya. Semuanya juga udah ada ininya. Aturannya nggak mungkin gitu ya. Oke teman-teman. Nah sambil teman-teman mungkin berdiskusi dengan asik di chatnya gitu ya. Nah teman-teman, tadi kita sudah berdasarkan dari diskusi yang kita dapat gitu ya. Ini saya coba untuk menjawab bahwa ada nilai-nilai yang kita perlu bangun ketika kita membangun usaha gitu ya. Termasuk ketika kita membangun bisnis rintisan kita atau kita membangun bisnis yang ada di dalam Ciputra Life ini gitu ya. Itu supaya bisa menghidupkan cara kita kerja gitu. Nah, yang pertama, next Coach Adit gitu ya. Itu adalah bagaimana kita bisa memahami pentingnya budaya kerja yang positif gitu teman-teman. Nah, budaya kerja yang positif itu kalau misalnya di dalam di dalam komunitas yang kita punya, di dalam bisnis rintisan yang kita mungkin anggotanya juga bisa dari member, bisa dari agency, bisa begitu ya Mas Adrian ya? Iya, betul sekali Pak. Teman-teman yang tergabung di dalam Ciputra Life ini adalah teman-teman yang nantinya juga akan membangun bisnis rintisan, betul ya Mas Adrian? Iya, setuju, betul. Nah, setiap orang yang di sini gitu ya saling terhubung satu sama lain dalam satu lingkungan kerja. Makanya sangat penting kita untuk membangun budaya kerja yang positif. Budaya kerja positif itu apa sih? Nah, budaya kerja positif itu adalah perilaku, kebiasaan, dan juga cara kita untuk bisa menghargai orang lain di dalam satu lingkungan kerja dengan cara yang positif. Kenapa ini penting gitu ya teman-teman? Teman-teman ngerasa nggak ya? Kalau misalnya ada satu teman yang toksik, itu yang kena bukan kita aja, tapi di sekeliling kita juga langsung kerasa. Ini orang toksik banget sih, gibah aja kerjanya, gosip aja kerjanya. Setiap kali datang gosip, ada aja yang diomongin, gitu ya. Lama-lama tadinya sih asik, tapi lama-lama kan kita jadi keganggu, benar ya Mas Adrian ya? Benar sekali. Kita jadi keganggu. Kenapa keganggu? Keganggunya karena orang-orang di sekitar kita atau orang yang tadinya ngerasa mau berkontribusi jadi ngerasa segen, itu teman-teman. Jadi penting banget. Ya. Nah sekarang buat teman-teman yang punya niat, yang punya tujuan, yang punya komitmen, yang punya disiplin, ya nilai itu yang nantinya akan membentuk bagaimana kita bisa bekerja. Jadi membentuk sikap, membentuk keputusan, dan membentuk arah itu nanti akan ditentukan dari nilai yang kita pegang. Terus teman-teman, ketika kita membangun bisnis kita, gitu ya, supaya lebih sehat butuh sebuah budaya. Ya, budaya yang bisa menyesuaikan dengan tuntutan gitu ya. Bisa lebih inovasi atau bisa punya ruang gerak untuk mengasih ide-ide. Misal nih teman-teman, ini lagi mentok nih bulan ini kayaknya belum bisa ngajak orang nih gitu ya. Belum bisa ngajak orang nih. Udah dikasih buktinya, udah dikasih ininya. Apalagi ya yang kita bisa. Jangan cuma kita ngasih bukti, tapi ada nggak story yang kita bisa create gitu ya dari sharing yang kita akan berikan kepada teman-teman. Jadi supaya nggak cuman bukti nyata gitu ya. Bukti nyata tuh banyak sekali untuk bisa kita kemas gitu ya. Supaya apa? Ngajak orang itu juga jadi lebih gampang gitu ya. Dan ini kalau kita mau inovatif, kalau kita mau adaptif, itu harus dipegang dari nilai yang mau kita bangun seperti apa teman-teman. Itu Mas Adrian, kunci banget tuh ya. Benar. Kuncinya di situ juga ya. Kenapa? Entrepreneurship Club itu bisa hidup karena siapa? Teman-teman semua. Sebagai apa? Membernya. Kalau misalnya teman-teman sendiri nggak punya nilai yang mau diterapkan, ya gimana kita bisa menciptakan sesuatu yang nyaman buat kita? Gimana kita bisa lebih adaptif? Gimana kita bisa inovatif? Nah,
Yang berikutnya adalah kalau misalnya teman-teman bangun gitu ya, lingkungan bisnis ini atau komunitas ini menjadi yang positif, teman-teman ngerasa nggak kita jadi terdorong untuk lebih produktif, terdorong untuk lebih loyal menggunakan Ciputra. Kenapa begitu? Karena ini bicara tentang bagaimana teman-teman ini punya sebuah support, punya sebuah sistem yang bisa mendukung gitu loh. Nah, kalau misalnya budaya negatif, lah teman-teman pada kabur gitu loh ya. Makanya apa yang kita hadir hari ini itu punya kewajiban, punya satu satu ikatan gitu ya, untuk bisa sama-sama mendorong produktif gitu loh. Sama-sama membangun kejujuran, sama-sama punya tujuan, sama-sama untuk punya nilai gitu ya. Nah gitu teman-teman ya. Nah berikutnya gitu ya, lingkungan kerja yang positif itu kita bisa gunain untuk menarik dan mempertahankan talenta. Nah teman-teman, kalau misalnya di sini kita bicara tentang pengelolaan tim gitu ya, pasti teman-teman di sini juga sedang bangun tim, sedang bangun agency, sedang bangun ini. Nah semua ini butuh sebuah lingkungan yang positif gitu teman-teman. Nah kenapa? Kalau enggak, apapun sharing yang kita berikan, apapun bukti yang sudah kita berikan, ketika diajak ke Ciputra ternyata lingkungannya kok gini ya, aduh nggak enak gitu ya, aduh ini neken semua, kita jadi kayaknya wah apa gitu ya. Nah ini teman-teman, nah ini yang kayaknya juga memang harus dijaga gitu ya teman-teman ya, soal lingkungan kerja ini gitu teman-teman. Nah sekarang teman-teman ya, tadi kan dari diskusi kita ya kadang bisa berhasil, kadang bisa gagal juga gitu ya. Ya karena ini ada hal yang kita juga perlu tahu gitu Mas Adrian. Nah bagaimana sekarang kita mengebangun budaya kerja yang positif, terutama mungkin dalam lingkungan komunitas yang seperti kita ini gitu ya. Bagaimana kita juga mungkin teman-teman juga punya bisnis sendiri di rumah gitu ya. Walaupun mungkin kelasnya rumahan atau kita mungkin anggotanya itu adalah teman-teman kita sendiri atau anggota keluarga kita sendiri. Next, Mas Coach Adit. Next Coach. Ada 4 hal yang kita bisa bangun untuk bisa menciptakan budaya kerja yang positif teman-teman. Pertama itu adalah ada yang namanya nilai atau core values gitu ya. Nah pilar yang kedua gitu yang kita lakuin adalah komunikasi secara terbuka. Nah pilar ketiga itu adalah bicara tentang kepercayaan dan empati. Pilar keempat adalah bagaimana kita membangun work life harmony. Nah ini dia. Ini kunci banget teman-teman ya, untuk menciptakan lingkungan kerja atau budaya kerja yang positif. Nah, apa sih yang pilar pertama? Nextnya Coach. Nilai inti itu bicara tentang apa yang akan kita gunakan ya. Nilai apa yang kita percaya bahwa ini tuh harus dihidupkan di dalam cara kita bekerja atau dalam kehidupan kita. Nah, nilai ini harus ditetapkan teman-teman ya. Mau itu jujur, mau itu komitmen, mau disiplin ya. Kayak teman-teman udah punya semua. Tapi ingat ya, kalau teman-teman jujur, sudahkah jujur? Nah ini dia nih Mas Adrian. Kalau misalnya ngomong komitmen, disiplin, sudah belum ya? Sudah ditercermin dalam tindakan. Karena apa? Kalau nilai-nilai kita mau hidup, nggak cukup cuma slogan teman-teman. Kalau kita sudah memilih nilainya kita adalah kejujuran, maka kita harus membentuk diri kita menjadi jujur. Berat gak sih? Enggak. Karena semuanya seperti yang udah teman-teman bilang, niat dan tujuan. IPE. Nah itu teman-teman ya. Dan ini harus dibentuk dari sejak awal dan harus contoh ya. Nah ini penting banget teman-teman ya. Ketika kita punya nilai, apa yang kita percaya, apa yang kita yakini, itu harus dicontohkan kita sebagai pendirinya. Kita sebagai pemimpin tiap hari, nggak ada putusnya teman-teman. Gitu. Ya, jadi kita harus contohkan oleh pendiri dan pemimpin. Pendiri dan pemimpin itu siapa? Ya teman-teman yang hadir hari ini semua. Gitu. Kalau kita percaya bahwa kita disiplin dan komitmen itu adalah yang akan membawa kita sukses, tunjukin. Jangan cuma slogan.
gitu teman-teman. Pilar yang kedua, ya. Next, Coach Adit. Pilar kedua bicara tentang komunikasi terbuka. Kalau kita sudah meyakini, kalau kita sudah punya nilai di dalam hati kita, jangan cuma disimpan dalam hati, gitu ya. Jelaskan kepada orang, ya. Berikan feedback, berikan kata-kata yang pas, gitu ya. Komunikasikan kepada orang-orang terdekat dan tercinta, gitu ya. Karena saya yakin pasti teman-teman di sini hadir itu bersama dengan teman-teman tercinta, anggota keluarga yang sudah ada dan sebagainya. Gitu. Kenapa begini penting, teman-teman? Ya, terutama komunikasi dua arah. Kalau ada satu orang ngomong, gitu ya, yang lain mendengarkan dulu. Nanti kalau misalnya sudah mendengarkan, silahkan direspon. Ya. Nah, ini penting sekali, teman-teman. Komunikasi dua arah ini penting. Dan ini kenapa perlu menjadi suatu budaya? Bukan cuma hanya di rapat kerja atau apa, tapi di dalam kehidupan kita, gitu ya. Komunikasi dua arah ini menjadi bagian dari kebiasaan. Kenapa? Supaya orang nyaman, supaya orang merasa aman, gitu ya, di dalam lingkungan yang kita bangun. Ketika orang didorong untuk disiplin, ayo ikuti aturan dan sebagainya, apakah harus begitu? Enggak perlu juga. Jelasin dengan buku-bukunya, ada panduannya, gitu ya. Dan ada hal-hal yang kita juga perlu perhatikan. Nah, ini yang akan jadi budaya, ya. Gunakan ini supaya orang merasa aman. Jadi disiplin itu bukan sesuatu yang menekan, tapi sesuatu yang emang enak sih disiplin, gitu loh. Dibikin enak. Melalui apa? Komunikasi. Jadi kalau misalnya kita mengundang orang dan sebagainya, ya, maka kita udah bilang, nanti aturan mainnya gini ya. Nah, diomongin dari awal, gitu loh. Jadi orang, oh ada aturan, iya dong, biar segala sesuatunya lancar gitu. Makanya kenapa kita penting sekali untuk menghidupkan nilai ini adalah komunikasi dua arah dan kasih ruang aman. Bahkan ketika itu misalnya gitu ya, kita punya nilai misalnya tujuan gitu ya, kita harus punya tujuan besar. Alah, tujuan besar, buat makan besok aja bingung gitu kan. Nah, itu artinya ada orang yang gak merasa aman, bikin dia merasa nyaman. Kalau misalnya punya tujuan yang besar itu adalah membuat orang tidak nyaman, tanya kenapa dia menjadi tidak nyaman. Kenapa mas? Gitu. Di sini kita punya kesempatan kok. Gitu. Jelasin manfaat, jelasin benefit, jelaskan hal-hal yang kita bisa lakuin, gitu ya. Supaya apa? Orang merasa aman. Makanya di sini perlu ada yang namanya komunikasi secara inklusif. Inklusif itu apa? Ngajak teman-teman, ya, diajak terus, ya, diajak terus, tunjukin bukti, tunjukin sharing terus gitu, dan tunjukin bahwa kita aman loh, gitu. Nggak ada, ya memang ya tetap harus jadi member, ya harus jadi peserta dan sebagainya. Tapi kan kita jelasin ada manfaatnya loh, gitu loh, menjadi bagian dari Ciputra, keluarga Ciputra. Next, Coach Adit. Kalau misalnya teman-teman sudah komunikasi secara terbuka, lihat reaksinya orang, ya. Dia percaya apa enggak dengan yang kita omongin. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti ngeliat, wah kayaknya enggak percaya nih, gitu ya, enggak percaya nih. Kenapa ya? Nah, itulah gunanya kita empati atau memahami dari perspektif rekan kerja, atau memahami, gitu ya, apa yang kita omongin dari sudut pandang orang lain, ya. Jadi di sini bukan cuma ngerasain masalah, tapi kita juga coba untuk menggunakan, gitu ya, memahami orang lain dari perkataan kita sendiri berdasarkan sudut pandangnya, gitu. Misal, ayo kita disiplin. Males disiplin. Nah, loh, kenapa kok susah disiplin? Disiplin gak enak, gak bisa bangun siang. Nah, ini berarti apa nih orang ini? Gitu ya. Emang enak bangun siang? Enak. Terus kalau misalnya bangun siang, kamu bisa dapat apa? Nah, mulai mikir tuh. Karena kita apa? Kita mencoba untuk memahami dia, gitu ya. Emang kamu kalau misalnya bangun siang, dapat apa nanti? Ya, dapat enak. Oh, dapat enak. Enaknya gimana? Ya, udahlah. Santai-santai aja. Kita terus untuk memahami. Kalau kita memahami, kita jadi banyak tanya. Banyak tanya nanti akan muncul dialog-dialog, gitu. Nah, kadangkala teman-teman ya, ketika kita udah ngajak disiplin dan akhirnya orang ini mau, gitu ya.
diajak apa segala macam. Tahu yang terjadi? Gitu ya. Ternyata mereka melakukan kesalahan. Toleransilah teman-teman ya. Kenapa? Karena pemimpin harus ngasih ruang, harus ngasih dukungan ya. Dan ketika kita udah panjang kali lebar gitu ya menjelaskan gitu ya, apa yang kita percaya, apa yang kita yakini gitu ya, kita udah komunikasi terbuka, kita udah bangun kepercayaan, belum tentu orang langsung bisa ngerti. Dan ketika kita ajak, mereka juga belum tentu langsung bener ngerjainnya gitu ya. Misalnya disiplin gitu ya. Ya nanti jam 10 jangan lupa ya masukin formnya. Yang dimasukin bukan form ya. Entah apa yang dimasukin gitu, salah attachment dan sebagainya. Oke, kita jelasin lagi, kita ajak lagi gitu. Jadi memang yang menghidupkan nilai itu adalah perjalanan yang terus menerus gitu. Oke, Coach Adit, next. Nah, teman-teman, ketika kita bekerja gitu ya, menghidupkan kejujuran, menghidupkan niat, menghidupkan nilai gitu ya, apakah harus terus-menerus lakuinnya? Enggak. Dalam lingkungan komunitas, dalam bisnis rintisan yang teman-teman punya, teman-teman tuh punya kekayaan yang nggak dipunyai oleh teman-teman di luar sana, yaitu soal waktu, lokasi, dan cara kerja. Semuanya ini mendorong kita menjadi lebih fleksibel. Ingat ya teman-teman ya, 3 hal: waktu, lokasi, cara kerja. Waktu, teman-teman di bisnis rintisan ataupun yang sekarang juga masih double garden gitu ya, ketika dengan adanya Ciputra itu sebenarnya punya daya ungkit untuk bisa mengatur waktunya gitu ya. Ada ininya loh, ada ruangnya loh untuk kita bisa side hustle atau kita mencari penghasilan tambahan. Lokasi, Anda nggak terikat dengan lokasi lagi teman-teman yang hadir hari ini. Bisa bekerja dimanapun, kapanpun dengan dukungan dari Ciputra ya. Cara kerja kita beda, semuanya digital teman-teman, semuanya virtual ya. Yes. Dalam alam maya kita bisa lebih produktif dengan solusi digital, aplikasi dan sebagainya, lewat WhatsApp group dan sebagainya, kita sekarang bisa lebih ini. Dan ini juga buat tim yang lain gitu ya, kita saling support. Tidur belum nih, prospek belum dapat, udah tidur dulu gitu. Saling mengingatkan, saling perhatian gitu ya, itu penting banget. Kenapa? Bicara tentang budaya yang sehat, bicara produktivitas kelanjutan, bukan cuma sesaat teman-teman gitu. Nah, kira-kira itulah materi kita malam ini. Silakan tepuk tangan dulu teman-teman. Terima kasih udah hadir. Luar biasa sekali. Masih sempat mengingatkan absensinya. Silakan Pak Ibu yang baru bergabung untuk bisa langsung mengisi absensi yang sudah tersedia ya. Luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Coach Abi tadi. Dan sekiranya kalaupun ada pertanyaan silahkan disimpan dulu pertanyaannya ya, untuk nanti ada sesi lanjutan ya setelah ini. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih ya juga untuk Coach Abi yang sudah menjelaskan banyak tentang beberapa hal terkait dengan tema kita di malam hari ini. Dan kesempatan berikutnya ini kita berikan kesempatan untuk Ibu Anna Mailani ya sudah hadir di tengah-tengah kita untuk bisa menyampaikan ya Bu sedikit banyak tentang corporate consulting yang nantinya Bapak Ibu nanti bisa bertanya langsung dengan Bu Anna Mailani. Bu Anna Mailani, silahkan waktu dan tempat kami persilahkan Bu. Ya, terima kasih Pak Andrian. Selamat malam Bapak Ibu. Wah, tadi sudah dengar dari Coach Abi ya. Menarik sekali materinya Coach Abi ya. Wah, luar biasa ya. Berarti sudah bisa dong di ini ya. Ada sedikit-sedikit tips dari Coach Abi yang bisa dipakai ya, Coach Abi ya, buat Bapak Ibu ya. Ya di sini ada Coach Adit juga. Selamat malam Coach Adit. Nah, lengkap deh ini. Jadi coach-coachnya semuanya hadir ya di sini malam ini ya, Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Bu Ana, tadi kita juga belum sempat memperkenalkan ya karena Ibu tadi kita sapa belum hadir ya. Jadi kami sampaikan lebih dahulu telah hadir tengah-tengah kita ini Ibu Anna Mailani, Managing Director ya, yang dari Corporate Consulting. Maaf tadi saya. Iya, tentunya banyak hal yang kita akan dapatkan dari beliau terkait dengan kiprahnya Corporate Consulting dalam bisnisnya. Silakan Bu Anna untuk bisa menyampaikan secara langsung.
Ya, terima kasih. Jadi memang kami Corpora Consulting, perusahaan training. Salah satunya yang sudah didengar ya, jadi kami ada beberapa coach-coach gitu ya, yang jadi tim trainer kami. Nah, salah satunya ada di sini dengan Coach Aditya Amijaya. Nah, beliau ini yang memang kalau Bapak Ibu ya, terutama yang berkecimpung dalam bisnis, yang memang mau itu bisnisnya, pastinya di sini mau bisnisnya berkembang ya kan ya Bapak Ibu yang mau berkembang boleh angkat tangan ya Bapak Ibu yang mau bisnisnya berkembang. Nah, pastinya di sini ada Coach Adit. Dan tadi sudah dengar dengan Coach Abi juga ya. Coach Abi ini yang akan nanti bisa membantu untuk Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang baru memulai bisnis ya, yang sudah mulai punya 1 atau 2 orang tim gitu ya. Ini kan pastinya mulai, nah itu ada yang bilang saya ya, dari ini Ibu Kasana ya, Ibu Kasana ya. Ya, Nah, Kasana. jadi yang sudah mempunyai tim, pastinya mau timnya juga ikut berkembang, ya kan? Kalau tim kita berkembang, pastinya bisnis kita juga akan ikut berkembang. Nah, ini saat yang tepat. Ada Coach Adit, ada Coach Abi yang bisa membantu nanti Bapak Ibu untuk mengembangkan bisnis Bapak Ibu. Nah, Coach Adit sendiri ini adalah dari ICF ya. Jadi Coach Adit mempunyai sertifikasi PCC dari ICF, yaitu Badan International Coach Federation. Nah, pastinya kalau mau tanya-tanya gimana sih Coach Adit supaya bisnis saya berkembang, penjualan saya bisa bagus gitu ya. Nah, Coach Adit bisa melakukan coaching gitu ya, pendampingan kepada Bapak Ibu untuk bagaimana mulai memaintain bisnisnya gitu ya, mencari untuk penjualannya seperti apa. Nah, itu bisa dengan Coach Adit. Dengan Coach Abi nanti apa? Kalau udah mulai ada tim, aduh puyeng nih, sudah mulai ada tim, gimana sih mendevelop tim? Nah, ada juga dengan Coach Abi. Seperti tadi kan Bapak Ibu sudah mendengar ya apa yang sudah dipaparkan oleh Coach Abi. Nah, itu nanti bisa juga dipakai. Jadi kami mempunyai beberapa tim-tim, beberapa teman-teman coach yang bisa nanti membantu Bapak Ibu untuk mengembangkan bisnisnya masing-masing. Seperti itu sih Pak Andrian. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang sudah menjelaskan tentang kiprah dari Corpora Consulting. Jadi terima kasih Bu Ana atas penjelasannya yang menambah wawasan kita tentang Corpora Consulting, tentang pengembangan sumber daya manusia. Dan kita segera saja dari penjelasan Bu Ana, kita langsung ke segmentasi Q&A ya. Jadi pada kesempatan ini silahkan Bapak Ibu yang sudah melakukan pencatatan tadi apa yang sudah disampaikan Bapak Coach Abi ya, untuk bisa langsung ditanyakan. Ini kesempatan Bapak Ibu untuk bisa bertanya dengan coach-coach yang luar biasa di malam hari ini. Dan sepertinya ini masih ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Meliana ya. Baik, Bu Meliana menanyakan apa ini? Oh, ini sepertinya salam kenal ya. Salam kenal untuk Bu Ana, dan ini menanyakan Bu, ini melalui fitur chat yang tersedia. Saya bacakan ya, Bu Ana, mohon izin. Selamat malam Bu Ana, kalau belajar mengembangkan bisnisnya, apakah berbayar? Berapa lama pelatihannya? Nanti bisa langsung dijawab. Boleh Bu? Ya, terima kasih. Jadi, terima kasih ya Bu Meliana, salam kenal ya Bu. Jadi memang Ibu berarti baru mulai belajar untuk mengembangkan bisnis ya Bu ya. Nah, nanti biasanya dari Coach Adit dan Coach Abi nanti bisa temuin Ibu gitu ya. Mereka tahu dulu Bu, Ibu mau bisnisnya ini bagian mana yang akan dikembangkan. Nah, dari situ nanti bisa diskusi dengan Coach Adit dan Coach Abi. Tentunya memang nanti akan ada ininya ya, biaya untuk ini ya, pendampingan, karena kalau pendampingan ini biasanya itu paling lama kami setahun itu ya. Jadi mulai di develop Pak. Jadi mulai dari awal goalnya bisnisnya mau kemana gitu kan, kemudian actionnya, step-stepnya apa aja yang akan dilakukan. Nah, nanti akan dipantau oleh para coach kami, Coach Adit atau maupun Coach Abi. Seperti itu sih Bu Meliana. Nanti kalau misalnya mau tanya lebih lanjut, boleh kontak ke Pak Adrian atau kontak ke saya juga boleh. Ya, boleh langsung disambungkan dengan tim Corpora ya. Baiklah, atau mungkin ada website yang bisa dituju Bu untuk bisa. Ada Ibu. Ada Pak. Ya, saya ketik di sini ya. Fitur chat yang tersedia untuk ya, memastikan. saya ketik di chat ya.
para civitas sudah hadir itu bisa mendapatkan website yang bisa diakses ya untuk bisa memperkenal lebih dalam tentang Corpora Consulting. Ini ya di www.corporaconsulting.com. Bapak Ibu nanti silakan di save untuk nanti bisa langsung ya menuju akses ya websitenya untuk menanyakan apa saja. Pak Adrian, mohon maaf, ya. sorry kurang R. Corpora. Nah, Corpora Consulting. Consulting, iya. Iya, baik. Ini ya Silakan, sudah boleh direvisi. dilihat. Baik. Pertanyaan berikutnya silakan. Ini langsung open mikrofon saja, boleh langsung interaktif ya. Mumpung ini ada Ibu Ana, ada Coach Adit dan juga Coach Abi Praja yang siap ya membantu solusi ataupun pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan tema kita malam hari ini. Silakan, jangan malu-malu kucing ya. Silakan, ini juga aja, masih Pak. ada kucingnya saja. Lunya ditinggal ya, Pak. Ini kita langsung tunjuk aja ya. Silakan, ini kita ingin tanggapan dari Bu Joplo. Bu Joplo, silakan. Oh, Z-nya tuh bacanya pakai J ya, Pak ya. Pakai, Joplo. iya. Jadi Bu Joplo, jika ada pertanyaan atau mau ingin menanggapi dari informasi tema kita. Baik, Pak Andrean, baik kok. Ke sana luar biasa. Ini sesuai dengan visi dan misi kita ya Pak Adrian, IPE-nya luar biasa. Nah, ini kan ada beberapa teman-teman yang di Hongkong udah mulai membuka usaha nih Pak Andrean ya. Nanti Coach bisa untuk langsung konsultasi sama Bapak atau mungkin bisa mengikuti lebih lanjut ya untuk apa, untuk di coaching ini Mbak Nurjana sama Mbak Parwartini. Ini beliau ini sudah mulai merintis baru-baru sekarang ini di Jogja kalau nggak salah ya Mbak Partini ya. Bisa jadi minta arahannya untuk di coaching nanti Coach Mbak Nurjana ya, bisa sesuai dengan yang disampaikan tadi ini apa namanya www.corporate gitu ya. Iya, baik. Itu nanti bisa langsung berkomunikasi apa kebutuhannya. Kita langsung hubungan dengan teman-teman dari tim Corpora, Bu Joplo. Ini berarti masukan, bukan pertanyaan ya? Ya, pemasukan aja agar teman-teman lebih ada manfaatnya. Ini bergabung di Ciputra lah. Ini ada usahanya kita di coaching terus sampai nanti akhir sampai berkembang gitu loh, Coach. Baik. Terima kasih. Hongkong sudah mewakili melalui Bu Joplo dan kita ingin juga mendapatkan beberapa insight nih dari Jakarta. Ini sepertinya ada Bu Yuliana, ada Bu Meliana. Silakan open cam Bu. Tanggapan terkait dengan apa yang sudah disampaikan dari teman-teman Corpora yang luar biasa malam ini. Bu Meliana, silakan Bu. Ya, malam Pak Adrian, Bu Ana, dan Selamat malam Ibu. iya, menurut saya ini sungguh luar biasa ya, sungguh sangat baik buat kita semua, terutama ya kita kan semua masih perlu belajar banyak ya Bu di dalam bisnis ini. Ya mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran ini kita juga bisa lebih ini lagi, lebih giat lagi, lebih mendalam lagi dan bisa sukses di CEC. Terima kasih ya Bu, Pak Abi. Sama-sama Bu. Sama-sama. Iya. Baik. Jadi ini tadi sudah ada tanggapan juga dari Bu Meliana, sepertinya juga masih belum proses pertanyaan, hanya memberikan aspirasi ya, apresiasi terkait dengan acara kita malam ini Bu Ana, Pak Coach Adi dan Pak Abi Praya. Ya. Kemudian juga ini masih ada waktu cukup lah ya ini ya untuk pertanyaan-pertanyaan. Pak Andrian, ya. Boleh nanya Pak Andrian? Boleh. Oh dari Bali ini Bu, silahkan. Maaf, kebetulan baru pulang dari layar saya, jadi masih pakai baju hitam. Gak apa-apa Bu, terima kasih Bu udah hadir. Iya, dari tadi saya nyimak, cuman saya mungkin pertanyaan yang ingin saya tanyakan, kebetulan saya baru buka usaha juga yang baru ya Pak Andrian. Iya. Jadi itu usaha saya itu adalah pekerjaan saya dulu waktu di Jakarta, saya salah satu konsultan nutrisi. Nah, satu pertanyaan saya mungkin kebetulan di sini ada orang corporate ya.
Korpora. Kenapa usaha di sini ada orang korporat ya Pak, sebenarnya pengen tahu gitu kenapa usaha saya ini apa nggak bisa dipromosikan di sini gitu, karena saya bergerak di bidang nutrisi Herbalife. Saya di situ juga ada senam, jadi konsultan juga untuk orang-orang yang pengen sehat gitu loh Pak. Apakah nggak bisa dipromosikan di sini, itu pertanyaan saya. Wah, kayaknya pertanyaan ini mesti Pak Adrian yang menjawab ini kelihatan. Oh gitu. Iya, baik. Karena di sini kan berkaitan dengan boleh mempromosikan usaha. Mohon maaf kalau tidak tepat waktunya gitu loh Pak Andrian. Ya, Ibu mendapatkan informasinya dari mana, Bu? Membacanya atau mungkin bisa mendapatkan? Bukan, kan di situ disebutkan tidak boleh perusahaan yang bergerak di bidang multi level gitu loh. Saya ininya. Kalau kita mau promosi usaha kan begitu. Jadi ini masuknya kepada program internal ya, Bu? Oke. Iya, ini program internal. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan materi kita di malam hari ini. Oke. Baik, Bu Nilo. Oke, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya, Bu Nilo. Ya, boleh. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih, Bu Nilo. Tadi sudah memberikan apresiasi juga, ya. Kemudian juga siapa lagi ini ya? Semarang kita absen di satu-satu ini kota besarnya. Oke, ini Semarang. Adrian, ya. Ini ada chat dari Pak Rizky. Ibu Rizky. Bu Rizky, maaf. Ibu Rizky. Maksudnya apa ya? Gimana cara masuk ke mana nih, Ibu Rizky? Ya, ini pertanyaan dari Ibu Rizky ya. Gimana cara masuk menjadi coach ya? Sepertinya gitu ya. Apakah bisa melalui Zoom aja atau mungkin coach bagaimana caranya? Ya, mungkin ini sepertinya perlu penjelasan lebih detail lagi ya. Iya, baik. Gak apa-apa ya. Jadi gimana Bu bisa dibantu? Ya, baik, terima kasih Pak Andrian. Jadi kebetulan kami memang Corpora Consulting punya sekolah untuk mensertifikasi orang yang menjadi coach. Jadi sekolah kami ini kurikulumnya itu berdasarkan dari ICF sendiri, dari International Coach Federation. Belajarnya berapa lama? Belajarnya itu sekitar 10 hari, namun dipecah ya Pak. Jadi 10 hari, namun tidak berurutan Pak belajarnya. Belajarnya itu selama 4 bulan. Jadi bulan pertama 2 hari, kemudian jeda gitu ya, nanti masuk lagi bulan kedua 3 hari, kemudian bulan ketiga 4 hari gitu ya, baru terakhir nanti bulan keempat sisanya. Nah itu nanti kenapa dijeda supaya peserta itu juga kalau 10 hari berturut-turut itu lumayan ya Pak Andrian ya. Iya, tingkat kemampuannya. Iya, betul. Jadi supaya bisa menyerap dulu nih. Jadi dia ikutin dulu, menyerap dulu, kemudian kan nanti mereka ada latihan-latihan gitu ya, latihan-latihan, baru masuk berikutnya modul. Jadi kita dalam pelatihan ini ada 4 modul Pak Andrian. Baik. Modul gitu. Nah, mungkin kebetulan pengajarnya Coach Aditya Wijaya. Beliau sekalian pengajarnya, mungkin sekalian bisa dijelaskan juga ya Coach Adit ya, untuk pembelajarannya ya Coach Adit ya, sertifikasi menjadi seorang coach profesional. Silakan Coach Adit. Oke, terima kasih Bu Ana atas penjelasan awalnya ya. Jadi kalau pelatihan kami itu menyebutnya adalah program pendidikan coaching ya, kalau ICF menyatakannya ya. Baik. Nah, ICF itu memang mensyaratkan bahwa belajar coaching itu ada jam belajarnya gitu ya, ada jam belajar minimal gitu. Jadi nggak hanya belajar sekilas langsung mengaku sebagai coach gitu ya. Ya. Karena ini kan terkait dengan kode etik profesi dan juga menjaga kualitas dan integritas kita kepada klien-klien kita gitu ya. Jadi nggak bisa sembarang orang juga ngaku-ngaku coach. Seperti halnya juga nggak sembarang orang ngaku dokter atau psikolog kan gitu ya. Jadi harus ada lisensi dan sertifikasinya gitu ya. Karena memang butuh keahlian tertentu khusus gitu ya. Kalau misalnya kan selama ini mungkin masih ada orang ngaku-ngaku coach, cuman mungkin mereka bukan coach gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman di sini ada orang yang mengaku coach ingin mengajak Anda menjadi kliennya, tanya apa sertifikasinya gitu ya. Harus jelas karena jangan sampai nanti salah gitu ya.
salah pendekatan dan nantinya Bapak Ibu sendiri kecewa gitu ya. Ya. Nah, terkait dengan pendidikan coaching tadi ya, coba saya izin share dulu ya materinya sedikit aja. Silakan, Coach. Karena kan tadi ya syaratnya itu memang kalau ICF itu belajar coaching minimal 60 jam gitu ya. 60 jam itu kalau sehari aja belajarnya 6 jam berarti 10 hari kata Bu Ana gitu ya. Iya. Nah, 60 jam itu dibagi menjadi 50 jamnya pelatihan, 10 jamnya mentoring, dan kemudian nanti ada ujiannya. Nah kalau dari korporasi sendiri kami programnya itu 75 jam. Jadi nggak hanya coba saya share materinya ya. Jadi lebih di atas dari persyaratan minimal ya. Persyaratan minimalnya kan 60 jam. Di sini 75 jam itu terdiri dari 65 jam pelatihannya, 10 jamnya mentoring dan kemudian ujiannya gitu ya. Jadi tadi seperti Bu Ana bilang 75 jam itu kami pecah menjadi 4 modul. Modul pertama itu belajarnya 18 jam pelatihan dan 3 jam grup mentoring. Kemudian modul 2 15 jam training, 3 jam grup mentoring. Dan modul 3 25 jam training plus 4 jam individual mentoring. Kemudian modul 4-nya 7 jam training dan final performance dan ujiannya ya, ujian coachingnya. Ya, jadi yang jarak antara modul 1, modul 2 dan modul 3 ke modul 4 itu masing-masing 1 bulan gitu ya. Jadi untuk memberikan kesempatan buat teman-teman untuk mempraktekkan dan melatih skillnya gitu ya. Karena ini bertahap gitu ya. Nah, kalau sudah berarti baru dapat sertifikat ininya ya, kelulusan. Kemudian mungkin bagian-bagian dari yang 3 jam tadi 3-4 modul itu sebetulnya kalau saya pecah menjadi seperti ini. Sebentar ya. Saya share. Saya tadi salah pencet. Ya. Jadi memang buat para business owner di sini pas ya untuk belajar coaching dengan kami karena coaching kami itu bukan hanya sekedar belajar coaching, tapi kita belajar tentang sales coaching dan business coaching juga gitu ya. Jadi penerapan coaching di dunia penjualan dan di dunia bisnis gitu. Jadi kalau teman-teman belajar dengan kami, teman-teman juga bisa mengcoaching para tenaga penjualan dan juga mampu mengcoaching bisnis gitu ya, entrepreneur, pengusaha gitu ya. Buat diri sendiri bagus, buat mengcoaching orang lain apalagi gitu ya, dengan sesama teman-teman gitu ya, saling mengcoaching terkait dengan selling dan bisnisnya gitu. Jadi 4 modul ini, modul pertama itu belajar dasar-dasar banget coaching gitu ya. Kemudian lanjut modul kedua kita belajar tambah dengan pendekatannya belajar bisnis sales coachingnya. Modul ketiga belajar bisnis coachingnya. Kemudian nanti modul 4 itu lebih ke menggabungkan semua modul ini menjadi suatu kemampuan coaching yang utuh gitu ya, yang siap untuk nanti ujian rekaman coaching. Jadi ujiannya itu bukan ujian tes tertulis ya, enggak gitu ya. Jadi teman-teman harus melakukan coaching secara real, direkam, nanti saya nilai hasil coachingnya seperti apa gitu. Jadi benar-benar praktek ujiannya. Mungkin itu secara singkat. Kalau ada yang mau tanya kan silakan. Baik, terima kasih banyak Coach Adit pemaparan terkait dengan program coaching dari Corporate Consulting ini. Mungkin ada sedikit pertanyaan Coach Adit. Apakah yang pesertanya nanti ikut ini harus punya basic-basic tertentu ya Coach? Apakah dari bidang disiplin ilmunya, apakah dari tingkat kemampuan berkomunikasinya, atau mungkin ada syarat khusus dulu ya Coach? Kalau dari sisi pendidikan sih enggak ya Pak ya. Latar belakang pendidikan, latar belakang sarjana tuh enggak gitu ya. Yang penting adalah kemauan dan passion untuk mendevelop orang lain gitu ya. Enggak semua orang itu ada kesabaran dan keinginan untuk mendevelop atau mencerdaskan orang lain gitu ya. Jadi harus punya benih-benih pendidikan juga ya, mau membantu orang lain gitu. Iya. Ya punya nilai-nilai untuk membantu orang lain, nggak hanya untuk diri sendiri gitu ya. Jadi di sini memang kita lebih ke arah situ ya, karena belajar coaching itu bukan ilmu yang harus yang sulit ya sebetulnya ya. Ini adalah ilmu sebenarnya seni berkomunikasi dan ilmu dan seni berkomunikasi gitu ya.
Jadi teman-teman belajar coaching ini sebetulnya bukan hanya untuk menjadi coach profesional. Bahkan 80% yang belajar dengan saya itu tidak ingin menjadi coach profesional, tapi mereka justru dengan coaching mereka bisa meningkatkan kemampuan komunikasi dan leadership mereka yang bisa mereka terapkan ke diri sendiri maupun ke timnya gitu ya. Jadi bukan hanya entrepreneur yang belajar coaching, manajer, supervisor, bahkan dokter, psikolog gitu ya. Bahkan juga ada ulama gitu ya. Ada juga ya pastor yang belajar coaching gitu ya, karena mereka ingin menerapkan ilmu coaching ini ke pekerjaan mereka dan kegiatan mereka sehari-hari ya, sebagai tambahan ilmu komunikasi gitu ya. Betul. Jadi penerapannya nggak sempit gitu ya. Betul. Ya, jadi bisa diimplementasikan ke sebuah bidang apapun ya, termasuk dari pelayanan. Ya, setiap kali kerjaan kita tuh berinteraksi dengan orang lain, pasti kan butuh komunikasi, Pak ya. Betul sekali, dan butuh solusi dengan coaching ini bisa diterapkan gitu ya, kemampuan coaching ini. Baik, tadi terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat singkat tapi jelas sekali ya. Baik, nah metode pembelajarannya ini apakah harus metodenya offline atau bisa dilakukan dengan cara online ya? Mungkin kalau bisa bantu. Ya, kalau schedule yang sudah kami tetapkan sih ada dibagi dua ya. Yang offline-nya itu yang trainingnya, yang online itu mentoringnya gitu ya. Tapi coaching itu adalah skill yang bisa dipelajari tanpa perlu kontak fisik gitu ya. Jadi bisa juga secara online kalau memang dibutuhkan gitu ya. Jadi nggak seperti belajar di bengkel gitu yang perlu peralatan gitu kan, nggak belajar seperti belajar memasak yang perlu peralatan memasak ya. Jadi harus offline nih kan kalau belajar di bengkel atau belajar memasak ya. Tapi kalau coaching itu bisa belajar secara online gitu ya. Tentu nanti ada syarat-syaratnya sih, ada jadwal persyaratan minimal untuk online juga supaya efektif dan efisien waktu dan ininya ya. Betul. Jadi program ini melalui kelas ya, gitu. Melalui kelas yang jadi disiapkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Baik. Ya, betul. Ini masih ada waktu sedikit ya untuk bisa kasih kesempatan satu pertanyaan lagi. Silahkan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan informasi yang tadi sudah ingin disampaikan tapi belum ada kesempatan ya. Ini silahkan, waktunya masih cukup untuk satu pertanyaan lagi. Bu Astanti, Surabaya, silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Selamat malam Pak Adrian. Oh, Bu Nurjana ternyata ini yang masuk ya. Bu Nurjana ini dari Hong Kong ya? Iya Pak. Oke, baik, silakan. Saya mau bertanya ke Pak Adit, Pak. Boleh Pak, Bu. Gimana Pak, Bu? Saya mau bertanya ya Pak. Saya kan basicnya itu pengajar dan juga leader di sebuah pabrik. Itu Pak bisa belajar coaching di sini Pak, di Corpora ini? Sangat bisa ya, dan sangat mendukung ya dengan skill dengan pekerjaan Ibu ya sebagai pengajar. Nah, coaching itu nanti bisa dikomunikasikan dengan training atau pengajaran Ibu ya, karena kan kalau training selesai biasanya udah selesai, bubar gitu ya. Tapi penerapannya mungkin mereka diserahkan masing-masing. Tapi dengan coaching nanti Ibu bisa menindaklanjuti training yang sudah diselesaikan itu dengan mengcoaching mereka secara rutin gitu, sehingga dipastikan mereka bisa menerapkan ilmu yang sudah dipelajari di kelas dalam diterapkan di sehari-harinya gitu kan, atau di pekerjaannya. Sebagai leader apalagi Ibu ya bisa karena pasti kan punya tim ya. Tim itu kan pasti banyak problemnya kan, baik itu problem teknis, non teknis gitu ya. Kalau problem teknis mungkin perlunya training atau pembekalan ilmu produk. Tapi kalau masalah non teknis dan itu bisa dibantu dengan coaching. Dan biasanya 80% permasalahan di pabrik itu kan sebetulnya masalah non teknis gitu ya. Kalau masalah teknisnya mudah sekali kan diselesaikan, tapi yang bikin riweh itu kan riweh ini bahasa Sunda kali yang bikin ribut bikin heboh itu kan masalah non teknisnya yang perlu dengan bantuan coaching gitu. Jadi bisa diterapkan juga coaching ini untuk mendevelop peserta pelatihannya Ibu dan juga mendevelop tim Ibu sehari-hari. Itu dan sangat soalnya saya kan membimbing banyak orang dan berbagai macam karakter ya Pak ya. Iya betul sekali gitu ya. Pendekatannya jadi harus khusus yang masing-masing orang nggak bisa disamaratakan. Dan itu untuk biaya belajar coachingnya sendiri gimana Pak?
Untuk biaya nanti Bu Ana mungkin yang menjelaskan atau gimana ya, silakan Bu Ana. Ibu mungkin bisa kasih kontaknya Bu biar lebih personal nanti ya Bu. Ya silakan Ya, kalau nanti personal aja gitu ya. saya ya Pak Andrian. Kalau Silakan. saya kan bagian yang mengajarkannya Pak Andrian ya, gitu. Harus dipisah gitu ya. Yang bagian penjualannya komersilnya yang Bu Ana lah gitu. Nego-negonya nanti dengan Bu Ana. Saya Baik. nanti share kontak saya ya Pak Andrian. Boleh Bu Ana ya, nanti Bu Nurjana ya. Silahkan nanti kita berkomunikasi untuk kita langsungkan sambungkan dengan Bu Ana ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan, harapan-harapannya terkait proses lebih lanjut tadi ya, ingin sekolah atau mungkin kursus pembelajaran dari corporate consulting dengan bidang kompetensi yang diinginkan. Baik, kita sudah di akhir sesi. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang insightful dan jawaban dari narasumber yang sangat aplikatif banget nih ya. Sebagai penutup, kami persilakan Coach Abi atau Bu Ana atau Coach Adit ya untuk menyampaikan closing statement-nya sebagai rangkuman dan pesan akhir. Silahkan. Ya, silakan saya persilakan dengan Coach Abi ya. Tadi sudah memulai, nanti silakan Coach Abi. Mengawali dan mengakhiri, Bu. Ya, ini saya ingin akhiri dengan gini sih teman-teman ya. Apapun nilai-nilai yang sudah teman-teman udah sampaikan tadi ya, mau itu niat, tujuan, gitu ya, kasih bukti dan sebagainya. Intinya adalah yuk kita sama-sama gitu ya, untuk membangun 4 pilar gitu ya. Jadi kita harus tetapin dulu nilai kita bekerja itu seperti apa, kemudian sampaikan orang lain supaya mengerti gitu ya. Dan cara menghidupkannya itu adalah dengan cara bagaimana kita bisa membuat orang itu percaya dan kita sendiri juga empati gitu. Nah dari itu semua gitu ya, harapannya adalah kita bisa sama-sama gitu ya menjaga lingkungan kita dengan baik gitu ya, melalui komitmen gitu ya. Jadi kita punya sama-sama untuk komitmen secara konsisten untuk menjaga dalam lingkungan bisnis atau budaya kerja yang sehat. Nah teman-teman, selamat menjalani hidup dengan nilai gitu ya. Mudah-mudahan ini akan membantu teman-teman juga untuk bisa menghidupkan dan mengajak orang lain supaya lingkungan kita jadi lebih nyaman, lebih sehat, lebih positif. Terima kasih, selamat malam semuanya. Iya. Terima kasih, luar biasa sekali pesan penutup Selamat dari malam, Coach terima Abi, kasih Ibu Pak Ana, Andrian. dan Bapak Ibu yang kami Sama-sama. hormati. Terima kasih telah hadir di Entrepreneurs Meet malam ini. Acara inspiratif dari Ciputra Entrepreneurs Club bersama Corporate Consulting. Malam ini istimewa karena kita belajar langsung dari narasumber hebat dari Corporate Consulting. Menjadi entrepreneur sukses tak harus dijalani sendiri, bersama komunitas yang saling mendukung, perjalanan ini jadi lebih ringan dan bermakna. Jika Bapak Ibu ingin terus belajar dan berkonsultasi soal bisnis, silakan kunjungi rubrik konsultasi bisnis di website Ciputra Entrepreneurs Club. Nanti juga akan dibantu ya pertanyaan-pertanyaan yang nanti dibalas oleh bersama tim Corporate Consulting. Dan juga yang ingin lebih lanjut ya terkait dengan apa saja program-program yang dimiliki Corporate Consulting, nanti bisa langsung hubungi Andrian untuk bisa pastikan kami lupa sampaikan dengan kontak person yang ada di tim Corpora. Jadi terima kasih Coach Abi, terima kasih Bu Ana dan juga Coach Adit, materinya luar biasa. Dan tentunya terima kasih juga untuk seluruh peserta atas partisipasi aktif malam ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Salam entrepreneur, selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih. Sampai Terima kasih. jumpa lagi semua. Terima Terima kasih. kasih.